Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mendemonstrasikan terkait sebuah proyek yang dimana terdapat 3 VPS dan ini itu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah FISISI. Sebelum kita melakukan demonstrasi, kami sebagai demonstrator ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Randy Antono yang bertanggung jawab atas database dan kami itu menggunakan MySQL dengan dua rekan saya. Perkenalkan, saya Mazmet Wal Hafiz. Saya berperan di anggota dua untuk menyiapkan web server berupa Apache dan juga PHP. Perkenalkan, saya Delon yang bertanggung jawab sebagai anggota satu dalam menginstal Linux dan eh, Vesta yang digunakan sebagai DNS server. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mendownload Linux Vesta CP di Ubuntu server, di mana di sini saya menggunakan Ubuntu versi 18 eh, yang digunakan sebagai DNS server. Nah, untuk langkah pertamanya itu kita menyiapkan Ubuntu servernya. Di sini saya menggunakan Ubuntu versi 18. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam Ubuntunya tersebut. Nah, di sini saya telah mencoba masuk. Nah, di sini untuk IP Ubuntu saya sendiri ini yaitu 10.4.27.145. Nah, di mana Ubuntu ini saya koneksikan atau saya hubungkan dengan putih. Nah, kenapa saya hubungkan dengan putih? Supaya lebih fleksibel dan lebih mudah dalam mengkopas sintaks yang ada di referensi langkah-langkah yang saya buat. Nah, di sini saya sudah mendownload atau mengupdate dan mendownload OpenSSH untuk bisa terkoneksi dengan Putih. Nah, di sini kita masuk ke Putih. Nah, di Putih tersebut kita masukkan IP Ubuntu. Nah, untuk langkah awal kita dalam melakukan instalasi Vesta CP ini, di sini kita melakukan untuk update dan upgrade dari Ubuntu-nya dulu. Nah, setelah kita update untuk Ubuntu-nya, di sini kita selanjutnya menginstal paket dasar. Di mana untuk install paket dasar ini kita menggunakan sudo apt install widget Carly Nano Net.minye. Nah, setelah itu eh, kita edit untuk set IP address statiknya untuk DNS. Nah, di sini kita masuk ke nano slash etc slash netplan. Nah, di sini kita masukkan untuk networknya, habis itu versi, habis itu render rate, habis itu Ethernet dan IP address-nya yaitu kita menggunakan IP untuk web servernya itu 10.4.27.145. Di mana untuk IP pertama kita tadi itu eh, yaitu 10.4.7.145. Nah, setelah itu kita Ctrl O untuk save, Enter, dan Ctrl X. Nah, setelah kita masukkan konfigurasinya, di sini kita melakukan netplan apply. Nah, habis itu kita cek IP-nya apakah sudah berubah. Nah, di sini IP-nya sudah berubah sesuai dengan yang kita buat tadi, yaitu 10.4.27.145. Nah, selanjutnya itu kita set domain. Nah, untuk set domain itu kita menggunakan eh, di sini kita ubah menjadi n 10.4.27.
1.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 1
titik delon titik .com ns1. Kalau cek hostname-nya apakah sudah berubah menjadi ns1. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah menjadi ns1delon.com. Nah, selanjutnya itu kita instalasi untuk Vestanya. Nah, untuk instalasi Vestanya tersebut, eh, di sini kita menggunakan Carly Minol. Di sini saya menginstal Vesta tersebut dengan menggunakan setup widget https vesta.com. Nah, di sini kita cek apakah file instalasinya itu sudah ada. Nah, di sini sudah ada Vesta install SH. Nah, selanjutnya itu kita kasih permission execute. Nah, habis itu kita jalankan installer installer tersebut. Namanya kita menggunakan satu delcom. Nah, di sini kita tunggu 15 menit untuk menginstalasinya itu. Nah, di sini kita telah berhasil menginstal Vesta. Nah, untuk masuk ke Vesta software Vesta tersebut, kita cukup menggunakan eh, search engine. Nah, di sini kita memasukkan IP dari Ubuntu atau IP dari Vestanya. Di sini kita bisa mengeceknya dengan API. Nah, di sini kita gunakan http titik slash 10.4.27.145. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke Vestanya. Nah, di sini kita menggunakan username yang ada di dalam Vesta tersebut. Nah, di sini untuk username-nya itu admin dan passwordnya itu sesuai dengan password yang ada dikasih di Vesta Ubuntu. Itu kita login. Nah, di sini kita telah berhasil login dan di sini kita juga bisa untuk menambahkan DNS dan lain-lainnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan menambahkan domain di dalam DNS atau di dalam Vesta tersebut. Di mana di sini domainnya saya buat delon.com. Untuk IP-nya sendiri itu pakai IP itu 10.4.27.145. Saya add. Nah, di sini kita coba lihat, nah bahwa
Nah, dapat kita lihat bahwa domain delon.com ini telah berhasil kita tambahkan. Nah, langkah selanjutnya itu kita masuk ke DNS-nya. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan DNS record-nya. Di sini saya menambahkan record NS1 dengan type-nya A dengan IP yaitu 10.427.145. Nah, di sini saya tambahkan juga untuk recordnya www, tab-nya A 10.4.27.145. Nah, di sini juga saya tambahkan untuk delon.com, delon.com dengan type-nya itu NS, dengan IP value-nya itu ns1.delon.com. Nah, selanjutnya itu ditambahkan record delon.com, type-nya itu MX, habis itu IP-nya itu mail.delon.com, priority-nya itu 10. Nah, di sini kita sudah menambahkan semua record di domain delon.com. Yang pertama itu ada yang www, ada yang mail, dan lain-lainnya. Oke, sekian dari hasil simulasi atau ringkasan video dalam instalasi Vesta. Baik, di sini saya Mazmi Fal Hafiz yang berperan sebagai anggota 2. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menyiapkan web server di VPS. Untuk web server yang sendiri, di sini kami menggunakan Apache. Sebenarnya bisa memakai web server yang lain seperti Nginx, tapi di sini kami menggunakan Apache. Web server sendiri yang adalah suatu layanan yang akan melayani request dari browser dan juga akan mengirimkan file web kepada per-request. Apache ini bisa dibilang sebagai pintu masuk ke sebuah website lah. Di sini pertama-tama kita akan menginstal dulu Apache-nya dengan mengetikkan sudo apt install Apache 2. Sini kita tunggu sampai penginstalan selesai. Jika sudah selesai, coba kita lihat status sistemnya apakah berjalan atau enggak dengan mengetikkan perintah sudo systemctl status Apache 2. Di sini bisa dibilang, bisa dilihat bahwa Apache sudah aktif dan juga berjalan. Kita akan cek apakah Apache ini sudah menerima request dengan ditampilkannya halaman web default di browser. Kita akan cek dulu IP dari Ubuntu-nya atau servernya yaitu 10.178.2.161. Kita akan buka browser. Kita akan buka browser. Ketikkan IP address dari server webnya. 10.178.2.161.
Bisa dilihat bahwa ini adalah halaman default dari Apache server yang terinstall di Ubuntu. Dan halaman ini bisa kita ubah-ubah nantinya apabila kita sudah ingin mengonfigurasi web kita. Tapi ini adalah halaman default yang menandakan bahwa Apache sudah aktif dan juga berjalan di server web kita di Ubuntu. Setelah itu, saya di sini akan menyiapkan eh, PHP karena memang PHP ini kan bahasa pemrograman yang biasa dipakai untuk backend karena memang berbasis server. Sehingga cocok nih untuk web server sederhana saya. Di sini saya akan menyiapkannya dengan mengetikkan perintah install sudo apt install PHP ini supaya server tuh dapat menjalankan bahasa PHP. Lalu supaya dapat terintegrasi juga dengan Apache dengan web servernya, kita install juga lib Apache 2 mod PHP supaya PHP ini bisa jalan di web server. Jadi bukan hanya sekedar jalan di server, tapi juga bisa berjalan di web server. Lalu karena memang nanti akan terintegrasi dengan database, maka di sini saya akan juga ketik install paket PHP MySQL. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. PHP ini kan biasa digunakan sebagai bahasa pemrograman server. Server side untuk memproses data secara dinamis, seperti mengambil data dari database ataupun menangani input dari user. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Jika sudah selesai proses instalasinya, kita akan merestart Apache 2-nya karena kan tadi kita menginstal paket supaya PHP ini bisa terintegrasi dengan Apache 2. Supaya Apache 2 ini dapat eh, menerima atau dikonfigurasi baru, maka kita perlu merestartnya dengan mengetikkan perintah systemctl sudo systemctl restart Apache 2. Nah, di sini saya akan mengecek, mengetes tes PHP-nya apakah sudah bisa dijalankan di web server atau belum. Di sini kita akan membuat sebuah file baru di directory var www.html sudo sudo nano dengan menggunakan text editor nano nano var www.html. Ini adalah direktori dinamis bawaan web server. Jadi biasanya memang untuk web itu ditaruhnya di directory var. Dan di sini bawaannya itu di www.html. Ada indeks HTML di dalamnya itu default yang sudah kita buka tadi, tapi di sini kita akan coba membuat file baru untuk ditampilkan. Info.php misalnya. Untuk mengecek apakah web server kita sudah bisa menjalankan PHP ataukah belum. Kita coba ketikkan PHP sederhana. Hmm, misalnya PHP info. Lalu kita simpan. File ini digunakan untuk menguji apakah PHP sudah berjalan dengan baik atau belum. Kita akan kembali lagi ke ini, ke browser. Kita ketikkan info.php. Nah, di sini kita bisa melihat info dari PHP yang sudah kita install. Berarti web server kita sudah bisa menjalankan bahasa PHP dan sudah terintegrasi dengan bahasa PHP. Setelah itu, untuk penyiapan tambahan, di sini saya akan mengatur firewall supaya dapat menerima request nih, menerima koneksi dari
luar. Di sini saya akan membuka port 80 dan port 443 supaya dapat menerima koneksi dari HTTP dan HTTPS. Itu dengan menggunakan sudo UEFI allow 80, selalu mengizinkan port 80, lalu port 443. Di sini saya juga akan menghidupkan firewall ya. Oke, jika sudah hidup, maka dengan ini web kita itu bisa diakses dari luar. Di sini juga saya akan mencoba untuk membuat virtual host di Apache karena tadi kan kita pakai virtual host tuh bawaan 000 config. Di sini saya akan membuat sebuah eh, virtual host baru yang memang nanti akan digunakan di project dengan mengetikkan perintah sudo nano etc Apache 2 sites available, misalnya web kelompok dot lokal. Di sini saya akan mencoba domainnya dot conf dan config. Nah, di sini saya akan membuat virtual host untuk tempat webnya. Biasanya untuk tempat konfigurasi webnya di sini. Apakah web itu dengan domain apa, itu ditaruhnya di virtual host. Kita coba virtual host. Portnya itu port 80 karena memang masih HTTP. Sini server name web kelompok lokal. Dokumen root var www. Penutupnya. Jangan lupa untuk dibuat penutupnya. Virtual host. Ini sudah selesai. Lalu kita aktifkan virtual hostnya dengan menggunakan sudo a2nsite web kelompok.com. Lalu kita reload sudo systemctl reload Apache 2. Virtual host ini biasa digunakan untuk menghubungkan nih domain dengan web server sehingga akses tidak perlu menggunakan IP melainkan dengan domain. Nah, baik. Untuk selanjutnya akan masuk ke tahapan dari anggota 3. Ya, untuk izin memperkenalkan diri, saya Randy Antono dengan NPM 231506119. Dan di sini saya akan melakukan untuk konfigurasi terkait VPS 3 yang dimana di sini fokus ke database yaitu aku gunain MySQL. Langkah pertama itu kita bakal persiapan nih untuk awal VPS 3 yang pertama untuk login dan juga setup awal. Kita mungkin cek IP-nya dulu, IPA, ya IP yang didapat itu ada 10.4.24.1.2. Sudah dulu aja karena sebagai super user. Oke, selanjutnya kita masuk ke SSH dengan nama username atau Randy at IP kita. Oke, ini berarti yes untuk continue. Yes, sebelumnya sorry, dan password. Nah, berhasil untuk masuk ke SSH. Dan sekarang kita update sistem yang ada di Ubuntu ini. Ya, kita sekali update ini. Oke. Hmm. Oh, get it, get it,
lihat sekaligus upgrade dulu. Kita tunggu dulu. Oke, udah selesai. Sekarang kita setting untuk terus ini. Stem, channel. Oke. Call attention. Ada untuk tambahan situsnya yaitu di webnya di sisi kelompok.com, untuk webnya itu web di sisi kelompok.com. Yang langkah kedua itu kita instalasi MySQL-nya. Ya install MySQL itu dengan pakai daemon get install. Harusnya ini udah min dia MySQL. Oke, nah udah pernah diinstal jadi newly installed. Selanjutnya kita enable yaitu untuk mengaktifkan si SQL MySQL server. Enable MySQL. Oke, selanjutnya kita start si SQL-nya. Oke, lalu kita lihat status dari MySQL. Oke, udah aktif running. Berarti udah aktif untuk si MySQL-nya. Sekarang kita lihat versi versi yang kita gunain. Nah, ada versi MySQL version 8.0 gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal proteksi untuk si MySQL-nya sendiri. Kita bakal keamanan untuk keamanan si instalasi MySQL. Kita jalanin MySQL secure installation. Yes. Untuk anonymous user. Yes. 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 Oke. Oke, selanjutnya kita bakal buat database. Kita sebelum buat database kita masuk ke MySQL yang dulu. MySQL min zero. Oke, oke udah masuk MySQL-nya. Sekarang kita tinggal buat database. Lihat database DB. Kita di database DB. Ini dulu. Oke, tadi kan kita udah buat nih untuk si DB dan database untuk VCC kelompok. Sekarang kita bakal cek apakah berhasil untuk membuat si database tersebut. Kita gunain show databases. Oke, so typo show databases nih. Tadi kita buat nama DB VCC kelompok, dan ternyata udah masuk. Yang menggunakan untuk pembuatan database-nya itu berhasil gitu. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Aku akhiri dan aku kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan atau kami demonstrasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.